الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الغزالي وشارحه الإمام الشيخ محمد نووي البنتمي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: أدعية الوضوء. وقل بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم اغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء وقل اللهم إني أسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan daripada rutinan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, kumpulan karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana kita berada di bab Imam Ghazali akan menyebutkan doa-doa ketika kita sedang berwudu dari awal sampai akhir. Nah, cuman perlu kita ketahui bahwasannya doa-doa di dalam ibadah wudu ada yang bernisbat nyambung riwayatnya kepada Nabi, ada juga yang tidak ada sanadnya. Jadi ada yang dari Nabi, ada yang bukan dari Nabi. Yang ada sanadnya pun sebagian ulama mengatakan sanadnya dhaif, lemah. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya zikir-zikir atau doa-doa yang bakal disebutkan sama Imam Ghazali di dalam ibadah wudu itu semua sumbernya ada yang bersumber ke Nabi, ada yang bersumber ke ulama. Yang sanadnya ke Nabi pun artinya ada riwayatnya dhaif, lemah. Nah, cuman kata ulama di dalam masalah fadilatul a'mal atau fadailul a'mal, di dalam masalah terkait zikir,
terkait doa itu tidak mesti sanadnya itu kuat, tidak mesti hadisnya sahih. Jadi kalau ada yang ngomong, oh kenapa kalian baca doa ini padahal hadisnya dhaif? Nah ini wong yang tidak ngerti ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis disebutkan bahwasannya kalau isi hadisnya itu doa, keutamaan amalan ini, misalkan keutamaan amalan itu, tidak mesti hadisnya sahih. Hadis sahih itu Pak, maksudnya hadisnya kuat, akurat nyambungnya ke Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis sahih. 100% ini hadis nyambung ke Nabi. Nah, itu namanya hadis sahih. Kalau hadis dhaif tidak. Hadis dhaif itu lemah. 30% mungkin ini hadis nyambung ke Nabi. 70%-nya tidak nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dhaif boleh tidak kita amalkan? Boleh. Kalau isi hadis tersebut cuma doa-doa. Doa basuh tangan, doa pas basuh muka, doa pas basuh kaki, itu boleh kita amalkan. Atau isinya fadhailul a'mal. Misalkan ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang baca istighfar 100 kali pahalanya begini, misalkan. Pas dicek hadisnya dhaif, lemah, tidak kuat, tidak masalah. Karena isi hadisnya cuma terkait fadailul a'mal. Atau misalkan ada hadis yang berbunyi barang siapa yang puasa di bulan Muharram pahalanya begini. Tidak tahunya pas dicek hadisnya dhaif, lemah. Tidak apa-apa. Karena itu cuma terkait fadailul amal, keutamaan satu amalan. Nah itu tidak apa-apa. Hadis dhaif kita pakai. Jangan saja hadis palsu. Nah, hadis palsu tidak boleh. Ada kan hadis palsu? Ya kalau hadis palsu kan jelas. Pasti 100% itu bukan dari Nabi, tapi dari karangan orang lain. Tak boleh kita amalkan. Kalau hadis dhaif itu 30% masih ada kemungkinan ini hadis betul dari Nabi. Cuman 70% ini hadis bukan dari Nabi. Di dalam Fadilatul A'mal atau terkait dengan zikir-zikir itu boleh kita mengamalkan hadis dhaif. Tapi kalau terkait masalah halal haram, ini boleh atau tidak, ini sah atau tidak, kalau kita melakukan ini batal tidak sholat kita. Ini masalah hukum. Kalau masalah hukum tidak boleh kita mengamalkan hadis dhaif. Masalah hukum harus wajib hadis sahih. Kalau hadisnya sahih, hadisnya kuat, akurat, hadis ini bernisbat kepada Nabi, maka boleh kita amalkan. Kalau hadisnya dhaif, tidak tidak akurat nyambung ke Nabi riwayatnya, maka tidak boleh kita amalkan. Nah, jadi tidak boleh mengamalkan hadis dhaif kalau terkait masalah hukum, masalah halal haram, masalah wajib atau tidak wajib, masalah sah atau tidak sah, membatalkan atau tidak membatalkan, ini semua harus yang diamalkan pakai hadis sahih. Nah, makanya Imam Ghazali beliau bakal menyebutkan doa dari sebelum kita wudu sampai selesai wudu. Dan doa yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini ada yang tidak ada sanadnya. Artinya cuman amalan dari sebagian ulama diriwayatkan sama Imam Ghazali. Ada yang ada sanadnya, artinya nisbatnya ke Nabi, tapi dhaif. Ada juga yang nisbat ke Nabi hadisnya sahih. Jadi tadi kalau kita udah tahu kaidahnya, jadi walaupun hadisnya dhaif,
tidak masalah kita amalkan. Yang pertama kata beliau, ketika kita mau wudu, sebelum kita mulai, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ini zikir dari awalnya, dari sebelum kita mulai wudu. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah. Ada sanadnya, sahih, nyambung ke Nabi. Rabbi, kemudian baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar setan tidak mendekatiku. Kita berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah min hamazati syayatin. Hamazat itu artinya was-was setan. Karena memang setan itu ada setan khusus, staf khusus dari iblis, bagian khusus setan untuk bikin umat Nabi Muhammad was-was di dalam ibadah wudu adonian. Jadi memang ada tugas khusus dari iblis untuk anak buahnya setan agar membuat kita umat Nabi Muhammad was-was dalam ibadah wudu. Ya kan kalau was-was itu diikuti Pak, tidak bakal selesai. Kita mau sampai buka baju, sampai basah semua, sampai nyelam lah di sungai. Wudhu tadi itu sampai nyelam. Bukan mandi wajib ini, wudhu sampainya nyelam. Saking was-wasnya, tidak bakal hilang. Kalau tidak dilakukan. Nah, cuman was-was ini memang tidak boleh, tidak bagus. Tapi terlalu teledor, terlalu cuek, tidak perhatian dengan najis juga tidak boleh. Itu jangan was-was. Tapi kalau misalkan ada najis di rumah, cepat dihilangkan, cepat disucikan. Jangan sampai was-was. Jangan sampai was-was. Bahkan ulama mengatakan di dalam kamar mandi pun kita tidak usah was-was. Kita masuk kamar mandi, mau mandi misalkan. Kita tidak lihat ada najis di kamar mandi. Artinya udah disiram semua. Kalaupun ada yang buang air kecil, udah disiram. Artinya kan ada najis. Handuk kita nyapak misalkan. Atau baju kita jatuh. Najis tak baju itu? Tidak najis. Walaupun jatuhnya di kamar mandi. Kalau kita yakin tidak ada najis di bawahnya. Tapi kalau kita angkat baunya pesing, berarti ada najis. Itu bukan najis. Tapi kalau diangkat tidak ada bau, tidak ada warna najis yang nempel, tidak najis. Walaupun jatuhnya di kamar mandi. Karena udah disiram. Jadi jangan was-was. Jangan was-was, tapi jangan juga kita ada perhatian masalah najis. Apalagi yang ada anak kecil di rumah, itu repotnya. Kadang anak kecil itu kan sembarangan. Kencing di sini, kencing di situ. Nah, caranya kalau mau gampang, setiap mereka habis kencing sembarangan, langsung disucikan. Jangan cuman air lapis dulu, agak sucikan. Nah, numpuk 1, 2 titik. Akhirnya serumah mutan najis semua. Laju kita nak sholat cuman di kamar. Itu pun kalau kamarnya suci. Maka cara gampangnya, tiap ada najis langsung dihilangkan dulu ainun najasahnya, habis itu baru disucikan. Jadi jangan was-was, tapi jangan juga kita santainya atau tidak perhatian dengan masalah najis. Jadi dari sebelum wudu kita sudah dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Artinya ya Allah, aku berlindung dari was-was setan, godaan setan, dan aku berlindung agar setan tidak mendekatiku. Tsumma ghsil yadayka thalathan qabla an tudkhilahumal ina. Baru kemudian kita basuh dulu tangan kita. Ini basuhan sunnah, bukan yang wajib.
Jadi kita pas baca doa tadi belum mulai apa-apa ini. Nah, setelah baca doa tadi baru kita basuh tangan. Basuhan sunnah, bukan niat ngangkat hadas, tidak. Tidak ada niat wajib di sini, cuman niat sunnah saja. Nah, apalagi kalau kita mau memasukkan tangan ini ke bak atau ke ember yang tidak sampai 2 kullah. Sangat dianjurkan sekali kita untuk mencuci tangan. Dan mencuci tangan ini kan itu termasuk apa namanya tanda kebersihan, sehat. Coba kalau kita ulang ingat masa-masa COVID 3, 4, 5 tahun yang lalu, itu kan tiap ini cuci tangan, tiap ini cuci tangan. Sebetulnya kalau orang yang mengamalkan sunnah Nabi itu tidak perlu di musim COVID deh. Selain musim COVID juga dia pasti selalu cuci tangan. Sebelum makan sunnah Nabi cuci tangan. Setelah makan sunnah Nabi cuci tangan. Bahkan kalau makanan kita agak berminyak atau berbau nempel di tangan, sunnah pakai sabun untuk menghilangkan bau tadi. Bangun tidur sebelum apa-apa sunnah cuci tangan, takut tangannya tadi terkena najis. Dari luar misalkan, pokoknya memang sunnah Nabi itu ngajarkan kita untuk bersih. Nah, makanya sebelum kita wudhu, apalagi sebelum kita memasukkan tangan ke wadah air yang tidak sampai 2 kullah, disunnahkan kita untuk mencuci cuci tangan 3 kali sampai sini, sampai pergelangan tangan, telapak tangan, cuci 3 kali. Niatnya sunnah wudhu, begitu aja niatnya. Ngamalkan sunnah wudhu. Nah, kemudian wakul ketika mencuci tangan tadi ada juga doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu keberkahan, keberuntungan, dan aku berlindung kepadamu dari kebinasaan dan kehancuran. Doa minta keberkahan dan keberuntungan dari tangan yang Allah berikan untuk kita. Karena kan tangan ini termasuk anggota tubuh cara kita untuk mencari nafkah yang halal. Nafkah yang halal, nafkah yang rezeki yang berkah ialah nafkah yang halal. Kalau dari pekerjaan yang haram, berarti rezeki tersebut tidak berkah. Rezeki juga namanya rezeki. Kata ulama, rezeki itu halal haram namanya rezeki. Nah, cuman rezeki ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Yang berkah yang halal. Yang haram pasti tidak berkah. Makanya ketika kita wudhu, basuh tangan, meminta kepada Allah agar tangan ini diberikan keberkahan. Sehingga apa yang kita lakukan halal, mendapatkan nafkah yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Thummanwi raf'al hadath aw istibahatas shalah wala yanbaghi an ta'zuba niyyataka qabla ghaslil wajhi fala yasihhu wudu'uk. Thumma khudh gharfatan li fika wa tamatmat biha thalathan. Kemudian mulailah dari situ niat. Mulai niat situ. Dari habis basuh tangan, mulai pasang niat. Aku ini mau wudu. Nah, jadi sekali lagi Pak, masyaallah hadirin wal hadirat, niat itu jangan dipersulit. Niat itu yang penting kita sadar ketika kita basuh muka ini wudu, bukan basuh bersihkan kotoran di muka, bukan itu. Ya, yang penting ketika kita ambil air untuk membasuh muka, kita sadar ini aku lagi wudu. Itu sudah cukup untuk menjadi niat. Jadi tidak mesti disebutkan, dilafazkan, tidak mesti sunnah hukumnya. Sunnah niat
dilafazkan, tidak wajib. Karena niat yang wajib itu di dalam hati, bukan yang dilafazkan oleh mulut. Kenapa sunnah dilafazkan? Agar hati kita gampang untuk menghadirkan niat tersebut. Nah, jadi niat itu yang penting pas kita ngambil air untuk membasuh muka, kita sadar, kita ingat, bahwasanya ini aku lagi wudu untuk apa? Untuk sholat, cukup. Wudu untuk sholat, cukup. Jadi niat wudu itu bisa untuk kita sebutkan niat ngangkat hadas atau niat untuk sholat. Cukup dua ini. Salah satu pilih. Wuduku ini niat untuk ngangkat hadas. Ya sudah. Kalau hadas sudah terangkat, kita boleh sholat. Atau niat kita wudu untuk boleh sholat. Agar kita bisa sholat. Ya sama baik. Ketika kita wudu, agar bisa sholat, artinya hadas kita terangkat sehingga kita bisa sholat. Jadi dua niat itu. Niat ngangkat hadas atau niat agar dibolehkan untuk sholat. Jangan diganti itu. Niat wudu biar diperbolehkan baca Al-Quran. Nah, kalau baca Al-Quran berarti cuma boleh baca Al-Quran, nggak boleh sholat. Kalau ada yang niat misalkan dia pengen bosan niat sholat Ustaz misalkan, pengen niat yang lain, aku niatnya aku wudu agar diperbolehkan baca Al-Quran. Sah wudunya sah, boleh baca Al-Quran boleh, sholat tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau kita niatnya untuk diperbolehkan sholat, semua ibadah boleh kita boleh baca Al-Quran, kita boleh tawaf kalau mau tawaf. Tapi kalau cuma disebutkan satu dan itu selain sholat, yang diperbolehkan cuma itu, sholat tidak boleh. Oke, jangan diganti-ganti dua niat ini. Kalau tidak niat ngangkat hadas, niat agar diperbolehkan sholat. Pilih salah satu dari dua ini. Kapan kita mulai menghadirkan niat tersebut? Ketika kita selesai basuh tangan. Sudah basuh tangan, mulailah. Istilahnya mulai kita fokus bahwasanya aku mau wudu. Nah, cuman jangan langsung basuh muka, ada sunnah dulu. Sebelum membasuh muka, kita sunnah untuk madmadah dan istinsyak. Madmadah itu kumur-kumur. Istinsyak masukkan air ke dalam hidung. Nah, cuman harus dikeluarkan. Artinya kalau kumur-kumur air sekalian haus ditelanjang. Nah, itu tidak dapat sunnah. Tidak dapat sunnah. Sunnah madmadah kumur-kumur di dalam ibadah wudu, kumur-kumur itu harus dikeluarkan. Begitu juga ketika masukkan air ke hidung. Air dari hidung ini harus dikeluarkan biar dapat pahala sunnah. Kalau dia telan, tidak dapat pahala sunnah. Gitu. Cara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung ada berbagai cara. Kalau beda riwayat. Ada riwayat yang mengatakan Nabi itu ngambil satu genggaman air untuk mulut, kumur-kumur, dilepehkan sama Nabi. Habis itu Nabi ambil lagi untuk istinsyak hidung. Kumur-kumur sekali, masukkan air ke hidung sekali. Setelah itu kumur-kumur lagi yang kedua kali. Baru masukkan air ke hidung yang kedua kali. Ini riwayat pertama. Jadi sekalinya itu langsung mulut sama hidung itu sekali. Yang kedua mulut sama hidung. Yang ketiga mulut sama hidung. Digabung jadi. Digabung, maksudnya sepaket. Ada riwayat tidak. Mulut dulu selesaikan, kumur-kumur 3 kali, selesai dengan tiga genggaman air sekali, kedua kali, 3 kali, baru hidung pulang. Hidung 3 kali. Itu juga riwayat
dari ulama yang bernisbat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang satu cedokan digabung. Ambil satu kali, langsung masuk ke mulut dan hidung. Selesai, ambil centongan atau cedokan yang kedua buat mulut dan hidung. Ketiga, mulut dan hidung. Itu juga riwayat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nak amalkan yang mana bebas. Yang penting diamalkan. Karena ini sunnah. Dan sunnahnya fadilahnya banyak. Ya, makanya jika orang meneliti sunnah-sunnah atau praktek dari ibadah wudhu kita itu sehat semua. Masukkan air ke hidung itu sehat. Kumur-kumur sehat. Jadi manfaatnya pasti lagi-lagi untuk kita. Hidung ini perlu dibersihkan. Kita kalau amalkan sunnah ini tiap wudhu berarti kita bersihkan hidung. Mulut juga begitu. Makanya semua lagi-lagi kembali kepada kita. Maslahatnya untuk kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu baru. Ada doanya, ada. Doa ketika kita kumur-kumur, Imam Ghazali menyebutkan doanya baca Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri lak wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Doanya, ya Allah, ketika kumur-kumur, bantulah aku, beri aku taufik agar aku bisa selalu membaca Al-Quran dan bisa selalu banyak zikir kepadamu. Dan ya Allah, berikanlah aku ketetapan, kemantapan hati kelak di hari akhir ketika menghadapmu. Nah, ini juga doa yang disebutkan sama Imam Ghazali ketika kita kumur. Ketika masukkan air ke hidung, ada doanya. Kata Imam Ghazali, doanya Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, tolong berikan aku nikmat agar mencium wanginya surga. Mencium wanginya surga. Ketika airnya kita keluarkan, doanya Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung dari baunya api neraka. Maksudnya biar tidak masuk api neraka. Ini doa kalau kita mau amalkan bagus. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngamalkan, ya tinggal buka kitab ini. Ada yang punya kitabnya kan, cari tinggal disalin. Doa ketika kita dalam posisi mau wudhu. Jadi kumur-kumur ada doanya, masukkan air ke hidung, mengeluarkan air dari hidung juga ada doanya. Tapi tadi seperti kita sampaikan di awal bahwasanya doa-doa wudhu ini ada yang bersumber, bernisbat kepada Nabi, ada yang tidak nyambung ke Nabi. Ada yang memang dari Nabi, ada yang cuma amalan ulama. Nah, jadi Imam Nawawi ketika mensyarahkan bab ini, beliau sebutkan tidak semua doa yang disebutkan sama Imam Ghazali ada sumbernya ke Nabi. Makanya Imam Ghazali tidak menyebutkan ini hadis. Imam Ghazali cuma menyebutkan ketika basuh tangan baca doa ini, ketika kumur-kumur baca doa ini, ketika masukkan air ke hidung baca doa ini. Beliau sudah menyebutkan ini hadis dah. Kalau beliau menyebutkan ini hadis, bohong beliau. Makanya beliau tahu ini bukan hadis, atau beliau tahu ini sanadnya tidak jelas. Makanya sama beliau sudah disebutkan qala Rasulullah tidak pakai menyebutkan nama Nabi. Kalau kita pengen tahu misalkan ini misalkan ada yang pengen tahu, Habib kami pengen tahu doa wudhu yang ada sanadnya ke Nabi, maka silahkan baca kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar kumpulan Imam Nawawi, tapi bukan Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi di pucuknya ini lebih lama.
abad ke-7 ya kalau salah, atau abad ke-6 Imam Nawawi ini yang punya kitab Al-Adhkar. Nah, kalau di kitab Al-Adhkar semua bersumber bernisbat kepada Nabi. Cari di kitab Al-Adhkar ada tuh bab doa-doa ketika wudhu. Nah, Imam Nawawi bakal sebutkan yang bersanad ke Nabi di Al-Azkar. Kalau di kitab kita ini, kitab Imam Ghazali tidak. Memang Imam Ghazali kan niatnya bukan mengumpulkan doa-doa, bukan. Kalau Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar, memang tujuan beliau mengarang kitab Al-Adhkar untuk mengumpulkan semua zikir yang bernisbat kepada Nabi. Semua doa-doa yang ada sanadnya ke Nabi dari 7 atau 6 kitab beliau ringkas. Beliau ringkas dari 7 atau 6 kitab. Jadilah satu jilid namanya kitab Al-Azkar. Ini semua bernisbat ke Nabi. Ada sanadnya ke Nabi. Memang tujuannya hanya mengumpulkan zikir yang bersanad ke Nabi. Jadi kalau kita pengen baca zikir yang cuman dari Nabi, buka kitab Al-Adhkar. Ada terjemahannya itu. Ada terjemahannya. Nah, tapi kalau Imam Ghazali tidak. Imam Ghazali ini kan memang tujuan awal beliau ngarang kitab ini ingin mengarahkan kita, mengajak kita agar keseharian kita ini dalam rangkupan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak ngomong aku bakal sebutkan semua yang ada sanadnya, tidak. Beliau ngasih tahu kita adab, akhlak, etika, bangun tidur, apa yang harus kita lakukan. Mau masuk kamar mandi, apa yang harus kita lakukan. Nanti keluar dari rumah, mau ke masjid, mau ke pasar, apa yang harus kita lakukan. Ada sunnah, ada hadisnya dari Nabi, beliau sebutkan. Tidak ada dari Nabi, ada dari ulama, beliau sebutkan. Nah, jadi memang tujuannya beda. Jadi Imam Nawawi kitab Al-Azkar tujuannya beda, Imam Ghazali kitab Bidayatul Hidayah tujuannya beda. Tapi niatnya sama, ngajak kita mengamalkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Imam Ghazali nyebutkan doa, masukkan air ke hidung, doa mengeluarkan air dari hidung. Kemudian selesai sudah masukkan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Tsumma khudh gharfatan liwajhik. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, ambil lagi air baru untuk melakukan furudul wudu yang pertama, yaitu membasuh muka. Basuh muka. Nah, pas basuh muka inilah kita wajib niat. Pas kita mau basuh muka, disitulah kita wajib niat. Tadi, ini aku basuh muka atau aku wudhu agar diperbolehkan sholat. Atau kita lagi bukan waktu sholat untuk mengangkat hadas kecil. Nah, baru dibasuh dari atas. Fabda faghsil biha min mubtada'i tasfihil jabha ila muntaha ma yuqbilu min ad-dhaqan fitul. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu ini harus dibasuh. Dari tempat tumbuhnya rambut, ini panjangnya ini, dari tempat tumbuh rambut sampai ujung dagu ini yang harus dibasuh ketika kita wudhu. Kemudian kalau lebarnya dari telinga sampai ke telinga, dari telinga sampai ke telinga. Nah, ini sini hati-hati nih, bagian sini. Kadang apalagi yang ada cambangnya kadang lupa khoyal. Dia kira udah di belakang ini bukan bagian muka, termasuk muka itu. Dari telinga tidak masuk bukan bagian muka. Dari telinga sini sampai ke telinga sini. Artinya ini bagian yang harus dibasuh ketika wudhu. Jadi jangan cuman sini misalkan. Sininya kering, tidak sah wudhunya. Hati-hati, tidak sah wudhu berarti sholatnya tidak sah. Makanya wudhu ini bukan sembarangan.
bukan hal yang sepele. Oke, kenapa begitu? Kita kan sudah pernah bahas wudhu. Kita ulangi lagi. Ya kalau Bapak aja sebulan sekali, kami berapa majelis. Lewat lagi bab wudhu, kita ulangi lagi. Kami sebagai pematerinya kan baca lagi bab wudhu, baca lagi. Cuman tadi makin ingat, makin ingat, makin ingat. Karena bukan sepele bab wudhu ini. Kaitannya sama sholat. Kalau wudhunya dah sah, berarti sholatnya dah sah. Kalau sholatnya dah sah, berarti belum sholat. Dia nyangka udah sholat, padahal tidak pernah sholat. Pas dihisap, ya Allah, aku tidak tahu. Salah dewe, aku tidak belajar. Itu alasan tidak tahu itu tidak diterima sama Allah untuk orang yang tinggal atau di sekitarnya ada ulama, ada ustaz. Itu tidak diterima alasannya. Tidak tahuannya itu tidak diterima. Kenapa kamu tidak mau belajar? Sedangkan aku, kata Allah, di Al-Quran sudah nyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, kalau kamu tidak tahu, tanya sama yang tahu. Ini perintah dari Allah di Al-Quran sudah ada. Kalau tidak tahu, tanya sama yang tahu. Jangan tanya sama yang tidak tahu. Sama-sama sesat. Harus tanya sama yang tahu. Nah, jadi penting masalah wudhu untuk diri kita, istri kita, anak kita, ajari wudhu. Bahkan wudhu ini termasuk ilmu yang harus pakai praktek. Karena dari segi sanadnya pun praktek. Wudhu ini terkenal hadis yang meriwayatkan terkait ibadah wudhu, hadis dari Sayyiduna Utsman bin Affan, menantu Nabi. Utsman bin Affan ketika meriwayatkan hadis wudhu, beliau praktek dulu. Beliau tunjukkan ke murid-muridnya wudhu. Selesai, tapi tidak sambil ngomong wudhu, karena wudhu makruh ngomong di tengah-tengah wudhu, tidak dianjurkan Selesai beliau wudhu, dilihat sama murid-muridnya tabi'in, kata Sayyidina Utsman, beginilah wudhunya Nabi. Amin. Beginilah wudhunya Nabi. Murid-muridnya tadi ngajari ke muridnya lagi, begitu juga. Seperti yang disebutkan di dalam kitab. Jadi Imam Ghazali menyebutkan ini, itu ada hadisnya. Cuman beliau sengaja biar simpel, tidak menyebutkan sanadnya. Nah, jadi basuh tangan dulu, ini ada hadisnya. Kumur-kumur dulu, ada hadisnya. Masukkan air ke hidung, baru setelah itu basuh muka. Nah, jadi masalah wudhu ini penting. Di madrasah misalkan, atau di TPA, di PAUD, kita termasuk yang harus kita perhatikan anak-anak kita, murid-murid kita terkait masalah wudhu. Dari kecil, ajari mereka wudhu yang benar. Jangan, Ustaz, masih kecil, udah masih halus. Jangan. Kalau dia dari kecil sudah salah, takutnya susah untuk membenarkan, meluruskan kesalahan tersebut. Dari kecil ajarkan mereka wudhu yang benar. Wudhu yang sempurna. Sehingga dari kecil insya Allah mereka sudah terbiasa dengan wudhu. Efeknya luar biasa. Untuk kepribadiannya, untuk akhlaknya, untuk sifatnya itu beda. Jadi jangan kita sepelekan, si kecil budak ini, dari kecil ajari dia. Kalau bisa lagi ajari dia, misalkan ini sudah belum balik, tapi dia udah mumayyiz istilahnya, udah ngerti. Itu kalau bisa kita ajarkan tiap batal wudhu, itu lebih top lagi. Dijamin jadi membaik itu. Dijamin kalau kita bisa merutinkan anak kita, cucu kita tiap batal suruh dia wudhu, tidak bakal jadi pemabuk misalnya. Karena wudhu saja dia rutinkan dari kecil. Wudhu, kalau sudah wudhu dirutinkan dari kecil, insya Allah sholat tidak bakal tinggal. Kalau sholat dari kecil tidak bakal tinggal, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat akan mencegah, akan menghalangi kita untuk berbuat kemungkaran. Nah, jadi kemudian kata Imam Ghazali, basuh muka
Dan ketika kita mau basuh muka, disitulah kita wajib nih niat. Niat tadi niat dalam hati. Kalau saron niat dalam hati, ucapkan dulu. Nah, tapi tadi jangan dipersulit karena niat itu yang penting ketika kita mau basuh muka, hati kita sadar, kita fokus, ini aku wudhu untuk diperbolehkan sholat. Atau ini aku wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Udah cukup niat basuh muka. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Harus kena air. Dari telinga sampai ke telinga lah lagi. Harus kena air. Nah, termasuk kata Imam Ghazali, bagian-bagian yang suka kita lupakan, bagian sini Pak. Maaf kami buka enggak apa-apa biar jelas. Sini, ini kan rambut lanang bukan aurat juga. Enak rambut dibuka jadi. Sini Pak. Nah, ini ibu-ibu hati-hati Bu. Ini bagian yang wajib dibasuh. Wa ausilil ma ila maudhi'it tahdhif. Wa huwa ma ya'tadun nisa' tanhiyata syahri anhu. Kata Imam Ghazali, ada tempat di muka kita ini namanya tahdhif, nama bahasa Arabnya. Di mana itu posisinya wahai Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, biasanya itu kalau perempuan tempat dia ini kan rambut dia, apa bahasanya itu? Kalau perempuan mau nguncit rambut, kan biasa rambut perempuan sininya panjang. Kalau dia mau nguncit rambut kan pasti diginikan. Nah, ini wajib kena air. Ya, ibu-ibu hati-hati. Makanya lebih baik kalau misalkan kita potong rambut, bagian sini ditipiskan. Bagian sini ditipiskan, tapi jangan dibotak Bu ya. Tidak boleh, haram kalau ada suami botak rambut tanpa izin suami. Perempuan itu atau istri motong rambut harus izin suami. Tidak boleh sampai ditipis ke Sekiranya ketika wudhu gampang untuk terkena air. Sini nah. Jadi bagian sini. Biasa kalau ibu rambut perempuan kan panjang begini. Kalau tidak di apa kuncit ke sini kan rambut tuh. Nah, kalau ibu nak kuncit pasti di sini ke kan? Biar masuk belakang kuping. Nah, sini yang ibu biar rambutnya tidak turun ke bawah. Ini bagian yang harus dibasuh. Sini nih. Nah, makanya kalau biar mudah ketika potong rambut untuk perempuan, ditipiskan bagian sini. Biar tidak terlalu tebal, jadi air kena ke dasarnya. Karena ini termasuk kulit yang harus kena air ketika kita wudhu. Jadi jangan cuma sini basuhnya. Sini beh. Kurang kalau cuma sini. Ini wajib kena nih. Nah, jadi batasnya gitu pokoknya. Kalau rambut ibu panjang, kalau dilurus tidak dikuncit begini ke sini, ketika mau dikuncit diginikan. Nah, perhatikan, ini diambil rambutnya nih. Nah, masukkan ke belakang kuping. Nah, ini bagian yang harus terkena air. Hati-hati. Itu bagian yang harus kena air. Makanya biar kita tidak ragu, ya sudah, basahkan niat. Jangan tanggung-tanggung. Sayang Ustaz, habis pakai minyak rambut. Semahal apunnya minyak rambut kamu. Jangan, ini kan untuk ibadah. Anak-anak muda misalkan sayang, dikit be. Kalau usap rambut tuh ujungnya be, apa? Sayang, nak disisir sarung. Ini kita untuk sholat, untuk ibadah, bukan untuk gaya-gayaan. Kita mau menghadap Allah. Dan fadilahnya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, makin banyak anggota tubuh yang kita basuh, makin banyak cahaya kita kelak di hari kiamat. Yang basuh ngepaskan siku, ya sudah, berarti cahayanya sampai situ. Tapi ada yang basuh misalkan sampai ke lengan atas, cahayanya sampai, berarti makin banyak yang dibasuh, makin terang dia nanti di hari kiamat. Kakinya juga begitu. Tiap wudhu, memang yang wajib cuma 3 helai rambut. Tapi sama dia tiap wudhu diusap semua, sekepala. Berarti sekepala, nanti terang. Kalau yang 3 helai rambut, ya cuma itu yang terang. Dari jauh udah kejinguan. Dari jauh udah kejinguan. Tapi kalau kepala semua diusap, semua akan mengeluarkan cahaya
kelak di hari kiamat. Dan dari cahaya itulah kita akan dikenali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Nabi kan ngomong atau sahabat ya Rasulullah, nanti kan di hari kiamat di padang mahsyar semua umat manusia kumpul di satu lapangan. Bagaimana engkau bisa mengenali kami ya Rasulullah? Kata Nabi gampang. Umatku itu tiap anggota wudhunya ada cahaya. Nah, jadi Nabi nengok, oh yang mukanya bercahaya, kepala, tangan, kakinya bercahaya. Oh ini umatku. Dipanggil sama Nabi. Amin. Jadi jangan pelit-pelit. Bahasa kalian. Tapi jangan mubazir, hati-hati. Apalagi banyu masjid, tak boleh. Banyu masjid wakaf. Lebih dari 3 kali haram, dosa, tidak boleh. Air masjid, mubazir, pakai banyu masjid, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi hanya 3 kali basuhan, jangan sampai 4-5. Tidak kata sunnah sampai 4-5 itu. Mentok di 3. Basuh tangan juga begitu. Cuman 3 kali, jangan sampai berlebihan. Air masjid haram. Air sungai makruh. Air sendiri juga makruh. Walaupun kita air banyak, wudhu di sungai berlebihan, makruh hukumnya. Padahal banyu banyak, makruh. Air masjid hukumnya haram. Nah, jadi bagian tadi jangan lupakan. Juga termasuk bagian muka yang sering kita lupakan ini atau yang sering banyak kita bagian ujung mata. Maaf, tempat kotoran mata. Nah, makanya kalau bangun tidur habis baca doa atau sebelum baca doa, usap muka, bersihkan ujung ini. Kenapa? Biar ketika wudhu air kena. Walaupun satu titik, istilahnya yang tidak kena banyu dari anggota muka kita, wudhu kita dah sah. Air bersihkan dulu, sudah bersihkan, baru kita wudhu. Ini bagian. Juga termasuk yang sering kita lupakan, atau bukan sering kita lupakan. Banyak orang teledor di bawah hidung, sini. Ini bagian muka Pak. Muka itu kan pokoknya yang dilihat ketika berhadapan, itu muka. Ya kita udah kejingoan, hidung kita. Uang yang jingoknya kejingoan. Berarti ini bagian dari muka bawah hidung sini. Apalagi kalau yang kumisnya tebal, hati-hati. Agak tertutup bawah hidung sini. Nah ini harus kena air. Harus terkena air. Nah, jadi itu di bagian sini, ini, setelah cambang ini dan bagian ini tadi tempat perempuan kalau mau ikat rambutnya, nah ininya wajib terkena air. Ini bagian anggota wudhu yang harus kita perhatikan. Kemudian kata Imam Nawawi sebutkan baca doa, yaitu doanya kata doa basuh muka, Allahumma bayyin wajhi binurik yauma tubayyidu wujuha awliyaik. Ya Allah kata Imam Ghazali, sinarkanlah mukaku ketika kamu menyinarkan muka kekasihmu kelak di hari kiamat. Ya artinya muka yang bersinar di hari kiamat pasti orang yang masuk surga. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah orang-orang yang baik, yang soleh kelak di hari kiamat mukanya akan bersinar, terang menderang. Kenapa? Karena mereka akan melihat Tuhan mereka, yaitu melihat Allah. Yang melihat Allah orang yang bahagia. Di mana melihat Allah? Bukan ketika di padang mahsyar, tapi ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita melihat Allah dengan keriduan dari Allah. Allah lagi ridho kepada kita. Itu doanya, ya Allah, sinarkan, terangkan muka aku kelak di hari kiamat sebagaimana engkau menerangkan muka kekasihmu kelak di hari kiamat. Kapan ini doa dibaca? Setelah kita membasuh muka. Jadi habis niat. Kalau niat sebelum basuh muka atau ketika mau basuh muka, di situ kita niat. Habis basuh muka, basuhan pertama wajib, basuhan kedua, ketiga sunnah, baru kita baca doa tadi. Kemudian membasuh tangan, insya Allah akan kita lanjut
di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak Pak Ustaz, saro kami ngapal doa tadi Pak. Sara pula. Ingat bahasa Indonesia juga. Baca doanya di dalam hati. Ingat tangan minta berkah ya Allah. Nah, itu kan. Mulut, ya Allah, biar mulut kami ini bantu, biar bisa baca Quran terus, bisa lancar berzikir. Hidung, ya Allah, masuk ke banyu hidung. Ya Allah, apa namanya? Doakan apa? Jadikanlah hidung ini mencium aroma surga. Dia masuk surga. Masuk muka, ya Allah, sinarkanlah muka ini kelak di hari kiamat. Ya, doa. Doa itu lagi bahasa. Tapi yang namanya doa tetap doa. Kan gitu. Yang namanya doa tetap doa. Tidak mesti pakai bahasa Arab. Yang penting kita ingat pangan, minta berkah dan yang lain. Nah, maka insya Allah kita sudah termasuk daripada yang mengamalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.